Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Baik, teman-teman semuanya rahimani wa rahimakumullah. Sungguh sangat miris melihat kondisi sebagian kaum muslimin yang mereka lebih gemar beribadah di kuburan. Apapun alasannya teman-teman, entah menganggap bahwasannya kuburan inilah kuburan para wali atau orang soleh, di mana mereka meyakini kalau ibadah di tempat ini lebih mustajab, lebih terkabul di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau mereka menganggap bahwasanya wali-wali ini memiliki kemuliaan, kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dijadikan perantara untuk menyampaikan hajat-hajat mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini semuanya perbuatan yang dilarang dalam agama Islam. Ya, dalam agama Islam Allah berfirman, "Wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada." Sesungguhnya masjid-masjid, tempat ibadah ini milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan sekali-kali engkau berdoa kepada selain Allah, di samping juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat ini sangat tegas. Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang kita berdoa kepada Allah dan juga berdoa kepada selain Allah. Artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat murka, ya, melarang keras jika disekutukan sedikit pun dalam masalah ibadah. Dan telah kita maklumi bersama teman-teman, bahwa di antara kesempurnaan daripada syariat Islam, ya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk memurnikan, mendakwakan tauhid, ibadah hanya diberikan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan menutup segala pintu-pintu kesyirikan. Ya, segala pintu-pintu yang bisa menjurus kepada kesyirikan ditutup oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seperti larangan kita salat menghadap kuburan, la tusallu ilal kubur. Ya, kemudian juga kita dilarang salat di waktu-waktu terlarang, seperti salat ketika matahari terbit, ketika matahari terbenam. Itu tujuannya untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kaum muslimin, ya, seperti melakukan ibadah. Jangan sampai kaum muslimin melakukan sebuah ibadah yang dilakukan oleh orang-orang Majusi ketika mereka menyembah matahari, sujud kepada matahari. Maka ini semuanya, larangan-larangan ini semuanya sebagai bukti, ya, agar kita mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan seagung-agungnya. Jangan sampai dinodai, ya, jangan sampai dinodai hak Allah sebagai zat yang disembah, harus kita agungkan seagung-agungnya. Dilarang seorang pun menyekutukannya. Namun sangat disayangkan teman-teman, bahkan yang mengajak untuk ibadah di kuburan, kemudian mengalap berkah di kuburan, itu tokoh-tokoh besar. Ya, mungkin mereka anggap sebagai dzurriyyat Nabi, para habaib, atau bahkan kiai. Ya, ini sangat disayangkan sekali. Ya, sangat disayangkan sekali. Padahal ini perbuatan yang dilarang dalam agama Islam. Membangun kuburan saja ini dilarang, teman-teman. Apalagi sampai menghiasi seperti ini, ya. Menghiasi seperti ini. Nah, Rasulullah SAW ayyujassisal qabra wa ayyubna alaih. Rasulullah SAW itu melarang kita mengkapuri, menyemen kuburan, ya, atau dan membangun, ya, membangun di atas kuburan. Itu tujuannya untuk menutup pintu-pintu kesyirikan. Ya, padahal kalau kita cermati bersama teman-teman, mereka yang mendakwahkan, yang mengajak manusia
untuk mengkeramatkan kuburan para wali atau dari kalangan dzurriyyat mereka sendiri, ya, dari kalangan leluhur mereka, itu tujuannya untuk mengeruk keuntungan, ya, agar orang-orang berbondong-bondong mendatangi kuburannya, lantas ya memberikan infak di situ, ya, intinya mengeruk keuntungan. Kalau kita perhatikan, nah, karena mereka sehingga ketika dinasihati, ya, jangan sampai kita beribadah di kuburan, mereka teriaki Wahabi. Ketika ada yang mendakwakan tauhid secara tulus, agar jangan sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala disekutukan, mereka teriaki Wahabi. Ya, seperti itulah kondisi kaum muslimin. Ini sangat disayangkan. Padahal kita tahu teman-teman, ya, konsekuensi dari orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala berlepas diri. Ya, berlepas diri dari kesyirikan dan pelaku kesyirikan. Inna syirka ladzulmun adzim. Sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang paling besar. Wa man adallu mimman yad'u min dunillahi man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah. Siapa lagi yang lebih sesat, kata Allah, daripada orang yang berdoa dari selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa man adallu mimman yad'u min dunillahi man la yastajibu lahu. Sedangkan dia tidak bisa mengabulkan doanya ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Siapa lagi yang lebih sesat daripada orang-orang yang menyeru, ya, berdoa kepada selain Allah, sedangkan dia sendiri tidak mampu mengabulkan doanya. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan orang yang paling sesat. Ya, bahkan Nabi kita alaihi salatu wasallam mengatakan hum syirarul khalqi indallah. Orang yang menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah, dibangun di atasnya, dikeramatkan, diibadahi, ini adalah hum syirarul khalqi indallah. Mereka adalah orang yang paling buruk, makhluk yang paling buruk di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik teman-teman, kita akan dengarkan penjelasan dari, ya, salah seorang ustadz yang di Malaysia, negeri jiran, yang dulu pernah belajar di Yaman. Ya, salah satu murid dari Habib Umar yang membongkar fakta, ya, dari kalangan Ba'lawi, kalangan Sufi, yang mereka mengkultuskan kuburan dan lebih gemar ibadah di kuburan. Kalau di Yaman dikatakan ada kubur Nabi Hud alaihi salam. Apa yang dia buat di kubur Nabi Hud ni? Saya pernah di kubur ni. Di kubur Nabi Hud ni, antara benda yang dia buat, dia akan baca surah Hud situ. Dia akan baca surah Hud. Satu, kita kata salah ke baca, nak salah baca Quran, baca surah Quran lah. Tapi yang salah dia etikot kena baca situ. Dia baca situ, ramai-ramai dia akan baca. Dari awal hingga akhir surah Hud. Kedua benda dia buat, dia akan beri salam. Panjang salam dia dia sediakan buku kaifiat ziarah ni, akan beri salam. Habis dia akan beri salam. Start daripada ada telaga situ sebutir. Dikatakan telaga tu dalamnya ruh orang soleh situ. Maka dia start situ, dia baca zikir dia. Assalamualaikum ya Nabi Allah, Assalamualaikum ya Rasulullah. Lah sekali Assalamualaikum ya Fatimah, ada juga. Assalamualaikum ya Fatimah, ada belaka, habis nama disebut. Lagi benda dia buat, dia berzikir dan dia berqasidah di kubur ni, baca qasidah dan macam-macam lagi. Itu apa yang dia buat, dan dia akan pergi ziarah kubur ni selama kadang-kadang 3 hari. 3 hari 2 malam dia akan duduk di kubur. Kalau mari kebetulan jatuh pada hari Jumaat, semai Jumaat di kubur. Sebab alasannya jauh pada penempatan, tak ada masjid, maka tak buat Jumaat mai Zuhur, atas semata-mata kerana buat ziarah di kubur Nabi Allah. Ulama antara yang menyentuh benda ni, Syekh Ahmad Muallim ni ada kitab dia cerita tentang khusus tentang kubur Hud. Dan ada juga Syekh dia tulis kitab tentang ziarah kubur Hud ni. Dan macam-macam dia yang dia buat di kubur ni. Kita kata benda yang tak ada syariat. Pertama sekali ulama bincang, betul ke situ kubur Nabi Hud? Waktu pertama sekali, situ pun fail dah, gagal dah situ untuk mengiyakan bahawa di situlah kubur Nabi Hud. Sebab
Dalam Islam kita diajar kubur yang sahihnya kubur Nabi ni kubur siapa? Hanya kubur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sahaja yang sahih, yang confirm, situlah kubur dia. Ada pun selain pada Nabi Muhammad, kiralah Nabi mana pun, ada satu pun para ulama boleh declare, boleh kata ini betul-betul kubur Nabi. Tak ada. Semua semata-mata dakwaan. Nampak? Dakwah. Orang ni dakwa sini kubur Nabi ni, sini kubur Nabi ni, sini kubur Nabi ni. Termasuk kubur Nabi Hud. Kubur Nabi Hud ni, kalau kita baca kisah melalui riwayat dia orang, pertama dia bersandarkan kepada asar daripada Sayyidina Ali. Bila ditanya, Sayyidina Ali kata kubur Nabi Hud ni di Yaman, di Hadramaut, dekat dengan Ahqaf, bukit berpasir. Ada petanda-petanda yang Sayyidina Ali sebut. Tapi Sayyidina Ali tak sebut secara tepat sini kubur. Tak. Yang tahu sini kubur ni melalui mimpi seorang wali. Itu sahaja. Nampak tak? Melalui mimpi seorang wali. Wali ni dikatakan tiap-tiap bulan ke lagu mana dia akan mari semua. Sini kawasan yang disebut oleh Sayyidina Ali, kawasan Ahqaf. Ahqaf ni bukit berpasir. Dan memang betul di Yaman ada bukit berpasir, khususnya di belah Hadramaut. Tapi kita kena ingat, bukit berpasir ni bukan di Yaman saja. Di Oman tu ada. Mana kawasan dia luas. Itu kawasan penempatan Nabi Hud dan juga kaum dia. Jadi dia ni pergi sama. Setiap kali dia pergi ziarah kubur ni, dia pergi duduk sini ni, dia tak akan masuk. Tok Wali ni dikatakan gitulah riwayat dia dalam buku dia. Dia tak akan masuk. Sebab apa? Ditakuti kalau masuk kena atas kubur Nabi. Dia takut masuk kan kena atas kubur Nabi. Jadi dia tak masuk. Sapalah satu malam dia pergi ziarah, Allah beri dia petunjuk dalam mimpi bahawa di sinilah kubur Nabi Allah. Barulah start dia pun dialah orang yang memulakan tradisi ziarah kubur Nabi Hud ni. Start pada tu lah sampai hari ni. Memang setiap tahun, 2 kali setahun, pengikut-pengikut dia akan buat ziarah kubur Nabi Hud ni. Di bulan Syakban sekali, di bulan Muharram sekali. Dia bermula dengan mandi sungai dulu. Sunat mandi sungai ada dipanggil sungai Hud. Dalam kitab dia dikatakan sungai ni berasal daripada syurga. Tu dalam kitab dia tu. Saya sebelum balik saya balik kitab dia. Ada ditulis dalam kitab waqila nahrun minal jannah. Dan dikatakan bahawa sungai ini asal usulnya daripada syurga. Tapi memang pelik sungai tu. Sebab tengah-tengah padang pasir tiba-tiba ada sungai. Jadi dia mulakan dengan mandi sunat situ dulu. Sudah mandi sunat semayang atas batu tu pula. Sudah semayang baru start dia bawa bendera-bendera. Kita boleh tengok ada dalam YouTube, kita boleh tengok warna upacara ziarah dia. Dia akan bawa masing-masing, setiap kabilah akan bawa bendera masing-masing. Lepas tu dia akan mulakan ziarah dari telaga tadi kita kata, yang dikatakan di situlah roh orang-orang soleh. Maka dia start beri salam situ. Sapalah dia naik bukit, atas bukit itulah di kaki bukit itulah dikatakan kubur Nabi Allah Hud. Bila sampai situ dia pun start baca surah Hud dan macam-macam. Dia berdoa, mengusap-ngusap batu tu, pakak cium ramai-ramai batu tu, mengambil berkat dan macam-macam. Ini apa yang mereka buat. Oleh kerana tu, itulah definisi yang ulama beri berkaitan dengan al-kuburiyun. Golongan kuburiyun ini, mereka bukan setakat buat ziarah biasa, tapi mereka ghalat, mereka melampau dalam melakukan upacara ziarah, melampau dalam memuja, menyeru si mati, dan mereka ada kepercayaan yang boleh menyesatkan mereka, dan disebabkan itulah mereka mengagung dan memuliakan kubur. Kalau di Yaman, kubur-kubur Tok Wali ni semuanya dengan kubah mereka. Dia buat kubah mereka. Kalau kita tengok dari jauh seolah macam masjid. Semua ada kubah mereka. Tak kira hak Zaidiyah ke hak mana-mana kubur, begitulah kaedah dia. Semua dengan kapur putih mereka. Berwarna putih mereka dia buat. Kubur-kubur ni dengan kubah-kubah yang, sedangkan Nabi pesan, Nabi larang kita ni membina kubur, dan Nabi larang kita mengkapur kubur. Mensiming kubur ni pun termasuk dalam larangan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi itulah benda yang mereka buat. Nabi pesan. Baik teman-teman semuanya, rahimani wa rahimakumullah. Ya, tadi kita dengarkan penjelasan Ustadz Sayyid Muhammad Azwan ya. Jadi dari pengalaman beliau yang pernah belajar di Tarim menjadi muridnya Habib Umar Hafidz. Beliau juga pernah mengalami yang seperti itu. Ya, mengikuti ritual-ritual dari kalangan Ba'lawi. Ya, yaitu beribadah di kuburan. Bahkan beliau menceritakan tadi, ritual ini mereka adakan setahun 2 kali. Yang pertama di bulan Syakban, kemudian yang kedua di bulan Muharram.
Dan bahkan apabila sholat Jumat, hari Jumat, bertepatan di waktu ziarah itu, jadi 3 hari 2 malam ya teman-teman ya, 3 hari 2 malam, ketika pada datang hari Jumat, kebetulan pas di hari mereka berziarah, maka mereka mengadakan sholat Jumatan di kuburan tersebut. Waliyadzubillah. Ini ajaran siapa teman-teman? Ya, ini ajaran siapa? Bukan ajaran Nabi alaihi salatu wassalam. Mereka mengklaim itu kuburan Nabi Hud alaihi salam hanya lewat mimpi. Ya, naudzubillah min dzalik. Padahal Rasulullah SAW ya telah mewanti-wanti kita dilarang hulu kepada orang-orang saleh. Ya, la tatruni kama atratin nasara Isa bin Maryam. Fa inni abdullahi wa rasuluh, kata Nabi. Jangan engkau memuji-mujiku terlalu berlebihan. Ya, jangan kau puji-puji aku dengan berlebihan. Sebagaimana orang-orang Nasrani memuji Nabi Isa alaihi salam sehingga akhirnya apa? Menuhankan. Sampai derajat menuhankan Nabi Isa alaihi salam. Mengatakan anak Allah. Fa ana abdullahi wa rasuluh. Saya adalah hamba Allah dan rasulnya. Utusan Allah, hamba. Makhluk biasa. Ini Nabi alaihi salatu wassalam. Maka Nabi beliau menjelaskan bahwasannya tidak ada riwayat yang sahih di mana letak kuburannya para nabi dan rasul kecuali makamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada riwayat kecuali makamnya Nabi alaihi salatu wasallam yang beliau dikuburkan di rumahnya sendiri, di kamarnya Aisyah radhiyallahu an di kota Madinah. Hanya itu yang sahih. Adapun yang lain tidak ada riwayat yang sahih. Apa hikmahnya di sini teman-teman? Hikmahnya agar orang tidak menjadikan ya kuburan sebagai tempat ibadah, mengkeramatkan, mengkultuskan ya kuburan tersebut. Sebagaimana di zaman Nabi Nuh alaihi salam, di mana mereka hulu kepada orang-orang saleh sehingga membangunkan kuburan-kuburan mereka, ya, bangunan-bangunan, kubah-kubah yang besar sebagai tempat ibadah. Ini dilarang keras oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Annallaha la yardu ayyushraka ma'ahu ahadun fi ibadati. Allah enggak bakal ridha disekutukan sedikit pun dalam ibadah. La malakun muqarrabun wala nabiyyun mursalun. Sekalipun yang disekutukan dari kalangan para malaikat atau nabi yang mulia sekalipun, Allah tidak bakal ridha. Ya. Oleh sebab itu, saya ulangi lagi teman-teman. Pintu-pintu kesyirikan sudah ditutup oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Larangan menggambar makhluk bernyawa, ya, larangan kita sholat menghadap kuburan, larangan kita membangun kuburan, ya, menyemen kuburan, kemudian juga larangan kita sholat di waktu-waktu terlarang. Itu tujuannya agar kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan menutup pintu-pintu yang bisa menyeret kepada kesyirikan. Ya, sungguh sangat sedih teman-teman. Kalau kondisi kita seperti kaum muslimin seperti ini, kita sangat sedih. Ya, karena perbuatan syirik akan merusak amal ibadah kita. Allah berfirman, la in asyrakta la yahbatanna amaluk wa la takunanna minal khasirin. Wahai Muhammad, jika engkau melakukan kesyirikan sedikit saja, maka sungguh akan terhapus seluruh amalanmu dan engkau termasuk orang-orang yang merugi. Masuk orang-orang yang merugi. Ya, kasihan kita melihat saudara kita. Makanya pentingnya kita belajar tauhid. Jangan dengarkan orang yang mengatakan ketika dijelaskan tauhid itu Wahabi. Kalau orang yang menjelaskan tauhid, menjelaskan kesyirikan, dituduhnya Wahabi. Ya, apalagi ada sebagian orang yang mengatakan sudah nggak perlu belajar tauhid, karena kita semuanya sudah bertauhid. Ya, tidak perlu dimasukkan ke kurikulum pendidikan masalah tauhid. Ini ucapan yang keliru. Buktinya masih banyak kaum muslimin yang mereka belum paham tentang tauhid, yang masih menjadikan ibadah kepada selain Allah lewat kuburan, orang soleh, atau orang-orang yang mereka anggap itu
mereka anggap sakti atau mereka keramatkan. Baik teman-teman, semoga yang sedikit ini menjadi pelajaran bagi kita semuanya. Jangan sampai teman-teman ya, yang sudah mungkin pernah melakukan, sudahlah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan pelajari tauhid. Jangan sampai kita hidup di dunia, kemudian amal ibadah kita sia-sia, dan kita termasuk orang-orang yang merugi nanti kalau kita masih melakukan kesyirikan. Bahkan Allah sangat tegas, haram bagi pelaku syirik itu masuk surga. Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Sesungguhnya orang yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah haramkan bagi dia surga. Bayangkan, Allah haramkan baginya surga dan tempatnya di neraka. Dan tidak ada penolong bagi orang-orang yang zalim. Segitunya ya, ancaman keras bagi pelaku kesyirikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita semuanya, keluarga kita, segenap kaum muslimin dari berbagai macam bentuk-bentuk kesyirikan, sehingga nanti kita selamat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Baik teman-teman, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.